Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Unisula. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah yang diampu oleh Bapak Irfan Rahman SEMM untuk membuat suatu bisnis plan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Muhammad Arif Isulhaq, saya sendiri dengan NIM 30401900196, Muhammad Rizal Nur Saifuddin dengan NIM 30401900216, Muhammad Zulfikar dengan NIM 30401900220, Novi Linda Febrianti dengan NIM 30401900241, Nur Azizah 30401900244, Nur Hafifah 30401900246, Nur Syahiroh dengan NIM 30401900247. Bisnis plan kami yang berjudul Klinik Kesehatan Luka Diabetes di Kota Semarang. Langsung saja kita ke bisnis plan kami. Latar belakang kami memilih bisnis plan ini yaitu seiring berjalannya waktu, semakin banyak makanan-makanan instan yang dapat kita jumpai. Makanan instan menjadi salah satu pilihan masyarakat karena proses pembuatannya yang lebih mudah dan cepat. Padahal ada banyak masalah kesehatan yang bersumber dari makanan instan. Salah satunya yaitu mudahnya terpapar penyakit diabetes. Diabetes merupakan penyakit di mana kadar gula darah meningkat di atas batas normal manusia pada umumnya. Adapun faktor penyebab timbulnya penyakit diabetes lainnya yaitu pola hidup yang tidak diatur serta banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Diabetes mellitus ada beberapa tipe. Tipe pertama dicirikan dengan hilangnya sel beta penghasil insulin pada Langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh. Sampai saat ini diabetes tipe tidak dapat dicegah. Diet dan olahraga tidak bisa menyembuhkan ataupun mencegah diabetes tipe ini. Kebanyakan klien diabetes tipe 1 memiliki kesehatan dan berat badan yang baik saat penyakit itu mulai diderita. Diabetes mellitus tipe kedua atau tidak tergantung insulin. Diabetes mellitus tipe kedua terjadi karena kombinasi dari kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurang sensitivitas terhadap insulin yang melibatkan reseptor insulin di membran sel. Berikutnya mengenai bisnis plan kami yaitu tentang jumlah karyawan dan omset harian bisnis plan kami. Klinik ini luka diabetes kedepannya akan ada 4 orang karyawan termasuk dengan pemilik atau direktur. Sedangkan omset harian klinik diabetes kami rata-rata pada harinya dapat memperoleh pasien sebanyak 10-15 pasien. Sehingga jika dihitung dalam omset pendapatan keuangannya, klinik kami mendapatkan laba sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dalam seharinya. Dengan asumsi hari Minggu maupun hari-hari besar digunakan karyawan untuk libur atau tutup. Jumlah karyawan dan omset harian Biosano. Klinik luka diabetes kedepannya ada 4 orang karyawan termasuk dengan pemilik atau direktur. Sedangkan omset harian klinik Biosano rata-rata per harinya dapat memperoleh pasien sebanyak 10-15 pasien. Sehingga jika dihitung dalam omset pendapatan keuangannya
Biosano mendapatkan laba sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dalam sehari dengan asumsi hari Minggu dan hari besar digunakan untuk karyawan untuk libur atau tutup. Lokasi usaha. Lokasi klinik luka diabetes sendiri terletak di pertengahan kota Semarang atau lebih tepatnya di Ungaran. Oleh karena itu, klinik sangat berpotensi untuk mendapatkan banyak pasien karena terletak usahanya yang sangat strategis. Baik, selanjutnya analisis produk. Yang pertama, kondisi internal klinik luka diabetes. Kondisi internal perusahaan merupakan kumpulan data-data dari dalam perusahaan. Pada saat ini, manajemen dituntut untuk bisa berkembang mengikuti zaman dengan memanfaatkan kecanggihan digital teknologi. Oleh karena itu, klinik harus mampu untuk memanfaatkan kecanggihan pada zaman sekarang ini, supaya aspek manajemen yang digunakan dapat berjalan dengan baik dan stabil. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting bagi perusahaan karena menyangkut tentang berjalannya suatu kegiatan di perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, klinik mempunyai sumber daya manusia yang sangat unggul dari beberapa pesaingnya. Adapun kualifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilik dari klinik yang berpendidikan tinggi serta memiliki hard skill yang baik, sehingga mampu untuk melatih karyawannya untuk dapat praktik langsung menangani pasien luka diabetes sesuai dengan SOP nasional. Yang kedua, karyawan sudah memiliki sertifikat tingkat nasional yang didapatkan dari pelatihan perawatan luka secara langsung. Maka dari itu, para karyawan memiliki keunggulan yang kompeten dalam menangani pasien. Yang ketiga, karyawan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam merawat pasien. Yang keempat, sistem perekrutan karyawan pada klinik berdasarkan kemampuan atau keahlian dalam bidang kesehatan serta memiliki kriteria seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, sumber daya keuangan. Pertama kali berdiri, klinik Biosano bersumber dari finansial pemilik, yaitu keseluruhannya kurang lebih 300 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli alat-alat perawatan luka yang modern, membayar harga sewa tempat, promosi, mendaftarkan bisnis agar dapat berbentuk CV, dan kebutuhan penunjang berjalannya usaha lainnya. Sedangkan pendapatan klinik rata-rata per bulan yaitu sekitar 35 juta per rupiah. Yang keempat, sumber daya fisik. Adapun sumber daya fisik yang dimiliki klinik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karyawan selalu siap dan tanggap. Yang kedua, Biosano memiliki klinik untuk kegiatan praktik yang cukup luas serta memiliki parkir kendaraan yang luas. Dan yang ketiga, lokasi, yaitu terletak di pertengahan kota Semarang, khususnya di Ungaran. Dan yang terakhir, yang kelima, strategi produk. Produk yang dihasilkan klinik yaitu berupa jasa penyembuhan luka diabetes. Peluang pasar dapat dilihat dari semakin banyaknya orang yang terdampak penyakit diabetes dikarenakan oleh pola makan dan pola hidup masyarakat yang masih buruk. Oleh karena itu, pemilik membuka jasa perawatan luka diabetes dengan melihat peluang tersebut. Strategi jasa yang diberikan telah menggunakan metode modern wound dressing sesuai dengan standar internasional perawatan luka modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Analisis pasar. Strategi pemasaran klinik luka diabetes. Yang pertama, segmentation pasar. Strategi pemasaran klinik menyasar pada segmentasi geografis dan psikografis karena menetapkan target pasar pada lingkungan masyarakat perkotaan golongan menengah ke atas. Maka perkotaan biasanya masih cenderung menyepelekan pola hidup dan pola makan yang sehat. Sedangkan segmentasi psikografis klinik yaitu pada gaya hidup masyarakat yang serba instan yang dapat memicu masyarakat untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat yang dapat memudahkan terpapar penyakit diabetes. Yang kedua, targeting.
target atau sasaran dari klinik mencakup semua warga masyarakat Kota Semarang dengan berbagai macam usia, baik lansia, remaja, anak-anak yang mempunyai penyakit diabetes. Yang ketiga, positioning. Posisi pasar dari klinik Biosano adalah menciptakan image untuk dikenal para pasien sebagai klinik kesehatan yang memberikan pelayanan yang sangat baik dan efisien, serta klinik memberikan kebutuhan bidang kesehatan bagi masyarakat yang sedang terpapar penyakit diabetes dengan harga yang kompetitif. Yang keempat ada strategi produk. Strategi produk yang akan diterapkan klinik itu berupa jasa penyembuhan luka diabetes. Peluang pasar dapat dilihat dari semakin banyaknya orang yang terdampak penyakit diabetes dikarenakan oleh pola makan dan pola hidup masyarakat yang masih buruk. Oleh karena itu, pemilik membuka jasa perawatan luka diabetes dengan melihat peluang tersebut. Yang kelima, strategi promosi atau pemasaran. Klinik menerapkan berbagai strategi promosi, salah satunya yaitu dengan cara menyebar langsung brosur-brosur ke masyarakat. Harapannya supaya masyarakat dapat mengetahui informasi dari klinik Biosano yang menyediakan penyembuhan luka diabetes. Sedangkan untuk bagian pemasaran akan menggunakan metode digital marketing dengan aplikasi seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Analisis produksi dan operasional. 1. Peralatan yang digunakan. Dalam proses merawat luka para pasien, nantinya klinik menggunakan alat-alat kesehatan yang canggih seperti mesin pengeringan luka, silikon PAD, pencet otomatis, gunting stainless, dan alat pendukung lainnya. Alat-alat ini merupakan inovasi teknologi terbaru di dunia medis yang dapat digunakan untuk merawat luka secara efisien. 2. Prosedur klinik. Salah satu prosedur yang dimiliki klinik ini nantinya yaitu prosedur tindakan menangani luka diabetes. Tahap prainteraksi. 1. Melakukan verifikasi program terapi. 2. Mencuci tangan. 3. Menempatkan alat di dekat pasien dengan benar. Tahap orientasi ada 3. 1. Memberikan salam dan menyapa nama pasien. 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien. 3. Menanyakan kesiapan pasien sebelum kegiatan kerja dilakukan. Tahap kerja diantaranya 1. Melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan. 2. Berpamitan dengan pasien. 3. Membersihkan alat-alat. 4. Mencuci tangan. 5. Menjaga privasi. 6. Mengatur posisi pasien sehingga luka dapat terlihat jelas, dan lain sebagainya. Analisis keuangan. 1. Dana investasi. Dana investasi klinik Biosano bersumber dari finansial seorang pemiliknya, yaitu keseluruhannya kurang lebih dari 150 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli alat-alat perawatan luka yang modern, membayar harga sewa tempat, promosi, mendaftarkan bisnis agar dapat berbentuk CV, dan kebutuhan penunjang berjalannya usaha lainnya. 2. Biaya operasional. Biaya operasional fee cash cost dari klinik adalah biaya gaji karyawan yang memakai UMK Semarang sebesar 2.800.000. Sedangkan biaya variabelnya yaitu biaya sharing. Biaya sharing adalah biaya yang diberikan kepada apotek yang tempatnya digunakan untuk kegiatan praktek klinik yang nilainya tergantung dari pendapatan. Uraian anggaran biaya. 1. Kebutuhan investasi. Dalam menjalankan usaha klinik ini, dana investasi klinik bersumber dari finansial seorang pemiliknya, yaitu keseluruhannya kurang lebih dari 150 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli alat-alat perawatan luka yang modern, membayar harga tempat, promosi, mendaftarkan bisnis, dapat berbentuk CV, dan kebutuhan penunjang berjalannya usaha lainnya. Sedangkan pendapatan klinik rata-rata per bulannya yaitu 30 juta rupiah. Adapun peralatan dan harga per unit serta total harganya. 1. Peralatan alat-alat luka 2 unit,
harga per unit 10 juta, total harga 20 juta. 2. Harga tempat 1 unit, harga per unit 250 juta, total harga 250 juta. 3. Biaya pendaftaran bisnis 1 unit, harga per unit 5 juta, total harga 5 juta. 4. Kebutuhan lainnya 1 unit, harga unit 15 juta, total harga 15 juta. Jadi jumlah keseluruhan atau totalnya adalah 295 juta rupiah. 2. Kebutuhan modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan ada peralatan, harga per unit, dan total harga. 1. Alat perawatan luka 2 unit, harga per unit 10 juta, total harga 20 juta, dan lain sebagainya, seperti contoh yang sudah ada. Sekian presentasi atau pemaparan mengenai bisnis plan kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.